Apa yang menyebabkan produk kita pada saat kita bikin udah lama nih bertahun-tahun tapi nggak laku-laku ya. Jadi ternyata teman-teman semua kalau bicara masalah produk ya otomatis ya yang namanya konsekuensi jualan adalah kalau misalkan dia laku banget ya numpuk banget gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau misalkan dalam kondisi ngalamin bingung nih, ini gue udah bikin produk banyak tapi kenapa yang nggak laku-laku? Nah apa sih penyebabnya? Nah ini video ini akan menjawab insya Allah ya. Oke teman-teman, kalau bicara masalah tentang penyebab kenapa produk nggak laku sebenarnya banyak banget. Nah, tapi poinnya adalah yang sering saya temukan di lapangan, terutama buat UMKM nih ya. Seringkali mereka itu bikin produk, yang akhirnya produk gak laku tersebut, akhirnya disebabkan oleh dirinya sendiri sebenarnya. Apa diantaranya? Satu, karena Anda bikin itu egosentris. Apa itu egosentris? Bikin produk ketika berdasarkan ego sendiri dan ambisi pribadi. Tanpa melihat pasar, tanpa melihat demand, tanpa melihat apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasar, tanpa melihat sebenarnya apa sih yang sedang dicari oleh pasar, apa masalah mereka, itu nggak dilihat. Yang saya tahu adalah saya pengen bikin A, ya udah saya bikin A. Saya pengen bikin restoran misalkan yang tipenya begini-gini nih, nggak melakukan riset. Nah, egosentris ini nggak akan jadi bahaya. Jadi hati-hati buat kalian semua yang sekarang merasa punya ide bisnis, tapi tidak divalidasi oleh pasar. Punya ide bisnis, tapi tidak punya kemampuan dalam melihat adanya demand dari pasar. Ini yang menjadi potensi besar untuk akhirnya nanti nggak laku. Ya, jangan sampai nih ya, karena egonya Anda yang besar, ujung-ujungnya lalu produknya nggak laku. Ego besar, jadi ujungnya bego gitu ya, karena nggak laku-laku. Itu jangan sampai terjadi. Itu nomor satu. Poin utamanya adalah egosentris. Lawan kata dari egosentris adalah product market fit. Jadi ada kata market fit di sana. Artinya apa? Kalau Anda produknya pengen laku, pengen laris menjaga karuan, produk yang Anda bikin, yang Anda buat, kudu benar-benar market fit. Apa itu produk market fit? Produk yang bisa menyelesaikan permasalahan pasar, yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, dan membantu orang dalam memenuhi keinginannya. Itu 3 poin. Bisa salah satunya, bisa. Masalahnya misalkan berat badan. Gue bikin produk misalkan pelancar BAB. Beres berarti. Isunya adalah tentang market fit untuk melancarkan BAB misalkan. Produk masalahnya adalah katakanlah dia kolesterolnya tinggi misalkan. Produknya adalah herbal. Ya silakan Anda keluarkan. Itu kalau masalah. Atau kebutuhannya misalkan katakanlah kebutuhan makan. Tapi makannya pengen rame-rame, maka muncullah restoran keluarga misalkan. Nah, ini yang kudu di riset. Jadi sekali lagi, bicara masalah produk market fit ini bicara tentang problem ya atau fear atau kebutuhan dan juga want ataupun ambisi gitu ya, keinginan. Ini kudu dipetakan dalam fitur. Ya, dalam produknya itu sendiri. Karena masalah mereka itu, maka fiturnya adalah ini. Fitur ini akan menyebabkan akhirnya manfaatnya menjadi ini. Nah, manfaat ini akan menghasilkan yang pengalaman pakai jadi ini. Nah, itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan value proposition canvas. Sebuah canvas yang seringkali saya bahas pada saat saya melakukan sebuah workshop product launch dynamic. Jadi yang menyebabkan produk nggak laku itu bukan karena promosinya, bukan karena distribusinya, tapi dari produknya sendiri, bawaan orangnya udah jelek gitu, sehingga nggak laku. Jadi jangan sampai sekali lagi egosentris. Pastikan setiap Anda bikin produk tersebut benar-benar produk market fit. Nomor 2 kawan-kawan, penyebab produk nggak laku adalah disebabkan karena Anda salah tempat jualannya. Katakanlah Anda sekarang jualannya adalah fashion. Fashion tersebut Anda jualannya adalah lewat email. Ya orang siapa yang beli, mama gak pakai email rata-rata gitu ya. Beda dengan profesional. Kalau jualannya fashion, maka jualannya adalah di Instagram. Kalau Anda jualannya katakanlah produk-produk kebutuhan, jualannya di marketplace, di TikTok Shop gitu ya. Kalau Anda jualan produk semacam kayak misalkan minuman, makanan, ya Anda jualnya secara retail. Banyak produk yang gak laku gara-gara salah tempat sekali lagi. Contoh gini, pada saat dia memutuskan untuk berjualan di mall, orang tidak sadar kalau jualan di mall, traffic utamanya adalah pengunjung mall. Tapi apa yang terjadi ketika misalkan kemarin pandemi, traffic mallnya saja tidak ada, apalagi traffic untuk outletnya misalkan. Atau katakanlah ya kita bikin sebuah produk yang targetnya adalah mahasiswa, targetnya adalah anak-anak muda, yang kita tahu ternyata anak muda itu sukanya nongkrong, tapi kita gak ngasih tempat untuk nongkrong. Atau katakanlah sebaliknya, kita bikin sebuah produk yang marketnya itu adalah keluarga, tapi denah tempatnya itu nggak cocok untuk keluarga, itu untuk anak muda. Malah nanti orang pada datang keluarga, bisa dipahami ya? Ini yang dimaksud dengan salah tempat. Jadi Anda harus memahami. Kalau bicara masalah online, tempat ini bicara tentang di mana Anda berpromosi dan distribusi. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube, ada WhatsApp gitu kan, ada toko online. Nah ini adalah channel-channel promosinya.
Contoh studi kasus. Pada saat saya mempush penjualan saya untuk produk Heaven Light ZB itu Zenina Banu, salah satu produk brand saya di Instagram gitu ya, yang sekarang punya follower lebih dari 400.000. Pada saat kita pengen meningkatkan omsetnya, kami memilih itu akhirnya. Kemarin kita nyentuh angka omset sekian ratus juta, gitu kan, sekian miliar hanya berjualan di Instagram. Pada saat saya pengen nyentuh di angka sekian M lagi, mana yang harus saya lakukan? Ya, maka saya nambah channel. 2 channel yang saya tambah. Pertama adalah di marketplace, ya, dalam ini adalah Shopee dan juga Tokopedia gitu ya. Yang kedua adalah TikTok dengan adanya TikTok Shop dan juga live rutin. Nah, di Instagram udah dapat sekian ratus juta, tambah 2 channel lagi. Nah, pada saat saya nambah channel, nambah tempat dalam tanda kutip, saya harus tahu seluk-beluk tempat tersebut. Sama ketika Anda juga mengetahui sebelum Anda berjualan gitu ya. Jadi Anda perlu tahu seluk-beluk tempatnya kayak gimana, jangan sampai salah tempat. Ya, Anda bikin sebuah produk, penawaran tempatnya salah, ya jadi masalah nantinya, gak ada yang beli gitu ya. Bukan cuma sekedar salah tempat, tapi juga salah timing. Ini hasil risetnya udah banyak. Jadi yang menyebabkan produk gak laku itu timingnya nggak pas. Dan menariknya adalah timing itu tidak ada penelitian khusus kapan kita harus launching. Gampangnya gini deh, kalau misalkan pandemi gitu ya, kita bikin sebuah produk, katakanlah bikin film, launching di bioskop, ya turun semua. Tapi ketika katakanlah timingnya sudah mulai beralih, udah endemi kita kan, sekarang launching di bioskop udah mulai ramai lagi. Katakanlah dulu kita pada saat pandemi kita launching produk di kuliner katakanlah ataupun makanan F&B di mall, yang mallnya sendiri tutup, ya timingnya nggak pas. Jadi timing harus benar-benar dilihat. Timing ini teman-teman semua akan bisa dirasakan ketika Anda benar-benar mengetahui, menguasai dalaman dari industri Anda. Kalau Anda jualan fashion, kapan timing yang tepat untuk berjualan? Saya sering menemukan dan juga merasakan bahwa ternyata timing yang tepat jualan fashion, terutama fashion muslimah, adalah di bulan Ramadan. Seringkali omset itu 2-3 kali lipat. Jadi kalau misalkan kontribusi revenue sales itu dari setahun, biasanya sampai di angka lebih dari 5% untuk revenue-nya dalam setahun. Apa itu artinya? Pastikan sekali lagi timingnya itu tepat. Nah, lawan kata timing yang tepat adalah berarti yang asal. Lagi-lagi riset. Ujung-ujungnya teman-teman semua, ketiga penyebab tadi adalah di lemahnya riset. Entah itu Anda salah dalam menentukan kebutuhan, keinginan, masalah pasar, produk market fit-nya, entah itu masalah pemilihan channel distribusi dan promosinya, entah itu memilih waktunya, semuanya jadi kuncinya di riset. Maka ingat, bisnis perlu riset ya, karena kita dalam upaya meminimalisir yang namanya kegagalan. Memang rumit di awal, memang pusing di awal, tapi nggak apa-apa pusing di awal, stres di awal, capek di awal, daripada capek tengah jalan karena produknya nggak laku. Tentu Anda gak mau kayak gitu kan ya. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi perhatikan 3 poin tadi, jangan sampai itu terjadi sama Anda, dan pastikan lakukan sebaliknya. Produknya kudu market fit gitu ya, channel distribusi dan promosinya kudu tepat, dan pastinya timingnya kudu pas juga. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Insya Allah nanti di video yang lain lagi ngebahas tentang jualan-jualan yang lain lagi, supaya Anda dapat informasinya. Pastinya adalah pastikan sudah subscribe dan juga aktifin notifikasinya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.